Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyani. Saya dari Prodi Manajemen Universitas Teknologi Nusantara Bogor. Dalam kesempatan ini, saya dan rekan saya, Mas Panca Julianto, akan presentasi tentang bisnis to customer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panca Julianto dari Universitas Teknologi Nusantara, jurusan Manajemen. Kali ini saya bersama rekan saya Kak Mulyani membawakan video pembelajaran yang berjudul Bisnis to Customer yang diberi tugas oleh Pak Alnurdin Supranto. B2C atau Business to Customer adalah kependekan dari istilah Business to Consumer. Sebagian besar dari kamu yang berkecimpung di dunia bisnis mungkin sudah familiar dengan istilah tersebut. Model penjualan B2C sangat berbeda dengan model B2B atau Business to Business. Jika keduanya dibandingkan, B2C merupakan model bisnis yang lebih lazim, bahkan sangat banyak kita jumpai di pasaran. Pengertian B2C atau Business to Customer. B2C adalah penjualan produk untuk jasa secara langsung dari bisnis ke konsumen akhir atau end user. Konsumen akhir yang seringkali diterjemahkan sebagai konsumen yang membeli barang untuk menggunakan pribadi. Dengan kata lain, tidak ada perantaran di antara perusahaan atau bisnis dan customer tersebut. Produk atau jasa disalurkan pelanggan secara langsung. Melilit pengertian B2C di atas, hampir dengan besar transaksi di sekitar kita hadir dalam model B2C tersebut saja. Aktivitas konsumen makan di kafe atau restoran, berbelanja di pasar, membeli pakaian atau gadget di mall, semuanya termasuk ke dalam lingkup kegiatan B2C. Transaksi-transaksi digelar tersebut tentu termasuk dalam praktek B2C konvensional. Bersama dengan berkembangnya internet dan masifnya transformasi digital, B2C pun dapat berbentuk transaksi online. Kini sudah banyak bisnis termasuk UMKM yang membuka online shop untuk menjangkau konsumen akhir secara langsung melalui platform online. Kehadiran e-com makin mempermudah dan membuka peluang bagi bisnis untuk menjalankan B2C secara online. Karakteristik B2C, Business to Customer. Model B2C bisa dikenal dengan karakteristiknya. Setidaknya ada 4 karakteristik B2C yang perlu kamu ketahui, antara lain akses terbuka untuk umum. Setiap informasi produk atau jasa yang ditawarkan oleh bisnis akan tersebar di tengah masyarakat luas. Keterbukaan tersebut tentu penting bagi bisnis yang kegiatan penjualan B2C karena pada prinsipnya bisnis tentu ingin bisa menjangkau dan menjual sebanyak-banyaknya konsumen. Untuk yang kedua, transaksi bersifat sederhana. Prosedur transaksi yang terjadi antara bisnis dan konsumen dalam model penjualan B2C bersifat sederhana. Jika dirangkum, prosesnya hanyalah seputar konsumen mencari produk atau jasa yang mereka inginkan. Bisnis menyediakan jasa atau produk tersebut, lalu konsumen membayarnya. Untuk yang ketiga, sesuai permintaan atau on demand. Bukan rahasia lagi, permintaan memegang peranan penting dalam transaksi penjualan. Sebagai pengingat, demand atau permintaan adalah keinginan atau kemampuan konsumen membeli barang atau jasa dengan harga tertentu pada waktu tertentu. Untuk yang keempat, kompetisi ketat. Memang semua sektor bisnis dengan model penjualan apapun tak bisa terhindarkan dari persaingan. Namun, bisnis dengan model penjualan B2C berhadapan dengan kompetisi yang ekstra ketat. Pasalnya, produk atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen langsung umumnya memiliki angka permintaan yang tinggi. Tipe Business to Customer atau B2C seperti telah disebutkan sebelumnya, kini model penjualan B2C tak hanya terjadi di gerai,
tetapi dapat juga dilakukan secara online. Nah, baiknya transaksi konvensional maupun online, perusahaan dapat menerapkan beberapa tipe B2C. Adapun beberapa tipe tersebut yaitu direct seller atau penjual langsung. Direct seller atau penjual langsung merupakan tipe B2C yang paling umum. Dalam konteks ini, penjual yang dimaksud dapat berupa perusahaan besar atau usaha kecil. Media penjualan langsung dapat bervariasi, misalnya gerai fisik, toko online, dan lain-lain. Tipe penjual langsung biasanya memproduksi sendiri produk dan menjualnya secara langsung, tanpa melalui perantara. Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh pun bisa lebih besar. Perantara. Berbeda dengan penjual langsung, tipe perantara umumnya tidak memiliki produk sendiri. Tipe bisnis ini hanya menyediakan platform yang mempertemukan pemilik produk dan pembeli. Apabila perantara bersifat online, konsumen akan melihat dan membeli produk melalui platform perantara online tersebut. Sementara itu, pemilik produk atau produsen yang akan menyiapkan produk dan mengirimkannya kepada konsumen. Mungkin kamu familiar dengan istilah dropshipper. Dalam konteks tipe B2C, dropshipper termasuk ke dalam perantara online. Berbasis biaya. Model transaksi berbasis biaya sebelumnya mungkin tak terlalu populer di Indonesia sampai berbagai layanan movie streaming masuk ke pasar Indonesia. Ya, benar sekali. Model transaksi berbasis biaya mensyaratkan konsumen berlangganan untuk menikmati produk atau layanan. Dengan kata lain, tipe transaksi berdasarkan pada subscription. Selain perusahaan yang bergerak dalam bidang entertainment, model transaksi berbasis biaya juga banyak diterapkan oleh bisnis media berbasis komunitas. Tipe berikut adalah tipe B2C berbasis komunitas. Seperti yang sudah kita ketahui, komunikasi biasa merupakan tempat untuk orang dengan kesamaan minat, ketertarikan, atau hobi berkumpul. Komunitas terkait juga menjadi wadah untuk para anggotanya berbagai informasi. Ada komunitas fotografi, otomotif, traveling, dan lain-lainnya. Nah, keberadaan tersebut dapat menjadi peluang bagi bisnis yang model transaksinya didasarkan pada komunitas. Berbasis periklanan. Terakhir, bisnis yang menjual produk kepada konsumen langsung dengan berbasis periklanan, misalkan iklan atau website. Umumnya perusahaan akan membuat berbagai konten menarik untuk meningkatkan minat pengunjung. Untuk website traffic yang tinggi tersebut dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menjual suatu iklan yang diisi informasi produk, jasa, atau penjual yang beriklan. Biasanya semakin tinggi traffic, semakin mahal pula biaya iklan yang harus dikeluarkan untuk setiap slot yang tersedia. Contoh B2C atau business to customer. Supaya kamu lebih memahami B2C, kami akan membagikan beberapa contohnya. Sebetulnya tidak sulit melihat contoh B2C dalam keseharian kita. Usaha-usaha kecil seperti toko kelontong atau pedagang keliling pun termasuk B2C. Banyak bisnis lain di sekitar kita yang mungkin kamu pun bersinggungan juga termasuk B2C. Misalnya kafe atau restoran, bisnis retail, bisnis laundry, dan berbagai toko online yang menjual keperluan pribadi konsumen. Contoh-contoh di atas termasuk tipe B2C yang menjual produk atau jasa secara langsung atau direct selling. Bagaimana dengan contoh dari tipe lain? Kamu mungkin familiar dengan Netflix atau Disney Plus. Kedua layanan movie streaming tersebut merupakan contoh B2C berbasis biaya. Kelebihan dan kekurangan B2C. Luasnya pasar merupakan salah satu kelebihan B2C, namun selain besarnya potensi pasar, B2C juga memiliki kekurangan sekaligus kelebihan lainnya. Yuk simak kelebihan dan kekurangan model penjual yang satu ini. Kelebihan B2C, penjual bisa berkomunikasi langsung dengan konsumen. Komunikasi langsung dengan konsumen memberikan peluang bisnis untuk mendefiniasikan kebutuhan
pemasaran. Potensi pasar sangat besar seperti telah dibahas sebelumnya. Bisnis dengan model B2C menyasar kebutuhan konsumen secara langsung, maka dari itu potensi pasarnya pun sangat besar, berlebih jika dibandingkan dengan bisnis yang hanya bertransaksi dengan bisnis atau perusahaan lain. Kekurangan B2C, persaingan sangat ketat. Pada poin sebelumnya telah dibahas bahwa salah satu kelebihan B2C ialah memiliki potensi pasar sangat besar. Namun karena potensi atau peluang pasar yang besar tersebut, banyak sekali bisnis yang ingin turut terjun menyediakan produk atau jasa serupa. Akibatnya, kompetisi bisnis dengan model B2C sangat ketat. Untuk yang kedua, harus menyediakan infrastruktur. Dari pembahasan sebelumnya, kamu tentu sudah memahami bahwa karakter utama B2C adalah menyerahkan produk atau jasa ke konsumen akhir secara langsung. Sehubungan dengan hal tersebut, bisnis perlu memikirkan cara produk sampai ke tangan konsumen dengan aman dan terjaga kualitasnya. Terlebih jika jangkauan bisnis sudah sangat luas, misalnya mencakup pasar global, bisnis tentu harus menyediakan infrastruktur yang baik demi menjamin konsumen menerima produk dalam keadaan baik.